ngomong sampai Bang, ini makanya gue nggak yakin. Udah. Yo, balik lagi bareng gue Doni Zola, kali ini bersama seorang masa lalu. Seorang apa ya? Kapiten. Di balik datangnya Richard Uki. Richard dong. Richard dong. Bye, apa kabar? Sehat ya, Dan? Kok lu bintang timur Surabaya sih, bajunya nggak enak sama Mas Dimas ya? Enggak. Oh, emang udah dikirim? Iya lah. Udah lama ya? Bagus ya, ini apa? Teteknya? masih. Baik, ini gue di mana sih di sini? Dia aja Box Coffee Ciledug. Box Coffee Ciledug, Jalan Raden Patah. Iya. Raden Patah itu dekat Pasar Lembang Ciledug. Di sini tempat nongkrongnya enak ya? Iya dong. Dulu ini lapangan futsal. Cuma disulap jadi kafe-kafe ala-ala gitu. Anjing, prok dong. Prok. Terus ada produk lo nih, Baileys. Ngomongnya apa sih? Bacanya apa sih? Baileys. Pakai ya. Baileys ini kopi. Ini kopi susu tapi lu pakai rum ya. Pakai rum, tapi nggak ada alkoholnya. Nggak ada alkohol ya? Nggak ada, nggak boleh. Nggak boleh ya. Nih, boleh. Tadi gue udah nyobain, langsung terang mata gue. Emang tadi? Iya, Philips, mereknya Philips. Keren. Nih, lo kalau mau nyobain Baileys, lo datang ke Box Coffee Ciledug, Raden Patah. Bisa diorder by gua cek. Boleh dong, ada. Ada ya? Order aja. Gua kaget tadi yang datang tiba-tiba kok inian apa packagingnya kok langsung per botol gitu. Wih, harusnya per ember. Galon. Jadi Aduh. emang ini salah satu bisnisnya Bayu lah. Dia kan gurita bisnisnya banyak. Gua sempat lewat Nasi Idola. Lewat doang lu? Enggak, gue naro tanah kuburan itu, gue yang naro. Anjir, serem banget sih bangke. Ternyata dia yang naro. Padahal gue cek CCTV-nya nggak ada. Nggak ada. Gelap berarti ini. Iya gue. Siaul. Kok ada ya musik kayak gitu ya? Udah, tapi positif thinking aja. Mungkin orang lagi gali apaan di loteng ada tanah. Iya. Di loteng tuh ada tanah mungkin. Jatuh. Gimana futsal? Apa itu futsal? Gimana main bareng lu? Bola bareng, alhamdulillah makin rame. Rame, banyak yang mau franchise juga di daerah-daerah. Lo franchisein ya? Franchisein. Apa aja di franchisein dia? Hampir istri di franchisein namanya. Jangan. Itu jangan. Cuman satu. Udah habis juga kadang-kadang. Satu. Padahal tapi kecil, jujur aja nih ya, gue ketemu istri gue tuh kalau nggak ada dia, gue mungkin nggak ketemu istri gue. Dia nih salah satu orang yang berjasa buat gue juga. Tapi gue kadang-kadang enak juga sama dia. Iya, iyalah, harus enak lah sama gue. Kalau enak kayak. Kalau enak serem. Aduh. Luar biasa sih perjalanannya ya. Gue tau lah bagaimana Bayu sama Putih akhirnya bisa dekat terus menikah. Ya terus kita juga di kampus yang sama. Kadang-kadang kita di kosan, gila-gilaan segala macam. Ya pokoknya masa-masa muda lah, masa-masa muda. Walaupun kita masih muda juga, asik masih muda. Ayo. Gue tahun ini 40 loh. Ya Allah, udah kepala 4, terharu aku tuh. Gue tuh bangga, Bay. Karena orang nyangkanya gue masih muda terus. Gue dianggap pelatih muda terus soalnya. Pelatih muda. Bay. Ini ada yang rame, Bay, di futsal Indonesia. Tai lah lo emang. Gue sendiri juga kebagian viral karena emang lu tau lah, gue kan orangnya reaktif ya. Gue langsung melakukan reaktif. Masker. Bukan reaktif, ini COVID. Gue tuh orangnya selalu apa yang membuat futsal Indonesia jauh lebih baik itu gue akan komenin. Iya, betul. Di sosial media gue ya. Lagi Twitter lo ya? Twitter lo tuh rame terus juga langsung di story sama doi. Ya, sebetulnya bukan di Instastory. Yang di Instastory itu sebenarnya Instagram. Jadi gue tuh pertama gue bangun jam 4 subuh, terus gue lihat pernah subuh. Gila yang ajan di musola rumah gue siapa? Gue kan cuma ajan doang, habis itu tidur lagi. Kagak sholat gitu. Alhamdulillah sekarang Doni udah. Luar biasa. Jadi gue kebangun, terus gue lihat nih postingan Instagram. Biasa kan kalau bangun tuh orang zaman sekarang kan langsung handphone ya. Iya handphone. Saat gue cek anjing Ricardinho, dia posting. Jam berapa itu? Jam 1 jam sebelumnya, berarti jam 3. Berarti kan dia habis tahajud. Baru posting.
Dan itu Ricardinho akun pertama yang posting duluan. Itu dia. Itu yang bikin rame. Itu. Walaupun seminggu sebelumnya gue sempat posting gini. Kalau benar Ricardinho bakal main di Indonesia, itu sama kayak CR7 atau Lionel Messi main di Liga 1 sepak bola. Betul. Lalu di capture sama starting 5 futsal. Ditaruh di TikTok namanya. TikToknya di repost sama Pendekar United. Nganyin gue bilang rame sih gue bilang sih, tapi akhirnya kesampaian. Gue pas lagi di posting itu pengen nangis gue. Seneng banget, seneng. Oh, keren. Seneng gue. Iya, artinya apa yang Atta cita-citakan, terus lo juga katakanlah menjadi bagian dari katakan perjalanannya Atta tercapai ya. Alhamdulillah dah. Salah satunya nih baru ya. Salah satu 9 berarti. Waduh, salah satu berarti masih ada beberapa pemain lagi yang bisa didatangkan sama Atta. Gue gak bisa sekarang ngomongin nih. Jangan dulu nih. Iya kan, karena gini, karena beberapa bulan lalu kan lu sempat ngobrol sama gua. Iya. Oh, yang YouTube-nya sempat di take down? Ya, take down yang ada yang nggak bisa terima kenadaan. Jadi gua merasa pada saat kita berdua ngobrol itu, lu tuh ngasih kisi-kisi sebetulnya, tapi mengarah ke satu nama, yaitu Dewa Futsal Falcao. Tapi yang datang dewa lainnya gitu kan? Iya, dewa planet Namek. Dewa lainnya. Dewa Bujana. Langsung dia melodi kan. Aduh. Nah, gue tadi kepikirnya Falcao, tapi Falcao kan udah pensiun. Walaupun ya bisa lah eksibisi aja. Jadi udah dikasih tahu dulu lah, anjir. Belum lah. Eksibisi kan bisa lu sama Bang Fe bisa. Bisa. Spesialis eksibisi. Okay. Nah, yang gue sayangkan sebetulnya Pendekar United admin ini kagak bangun subuh-subuh. Mungkin nggak posting, dan gue sayang berarti mereka nggak sholat subuh gitu, Bay. Iya, bisa juga. Mungkin. Nah, itu gimana, Bay? Lu bisa ceritain nggak kenapa Ricardinho memilih Indonesia? Yang pasti gini sih, memang itu obrolan udah kurang lebih 8 tahun yang lalu, Don. Anjir, 8 tahun yang lalu tuh Atta masih belum jadi YouTuber. Iya, belum jadi YouTuber kan? Belum jadi YouTuber. Lu tuh kenal dia di mana sih? Kenal tuh di Citos gua pertama itu. Belum jadi YouTuber. Lu masih gigolo saat itu? Masih gila lo bego. Terus gara-gara main futsal. Terus gua tuh deket sama Atta tuh hal sepele banget, dan ini impact-nya sampai sekarang. Jadi main futsal di Citos itu kan kalau jam 11, jam 12 udah tutup mallnya. Oke. Gua aus lah sama Atta ngajakin keluar main beli minum. Di keluar Citos itu kan ada warung kelontong kecil tuh. Yeah. Udah kita jalan kaki ya situ, lumayan agak effort juga kan. Cuman berebutan bayarin Pocari Sweat. Oh. Bah, mau duit gue aja. Enggak, udah nih. Duitnya saat itu banyakan lo dari Atta? Enggak juga. Sama, nominalnya sama, tapi main rebut-rebutan, akhirnya gue yang bayarin. Dari situ mungkin dia ingat sama gue pernah pertama kali dibayar sama orang gitu ya. Iya, mungkin pas lagi main futsal terus ngobrol lah sama Atta selesai main futsal itu, ngobrolnya sampai malam memang, dan itu banyak temen-temennya juga. Itu tapi dia memilih gua untuk ngobrolin hal yang lumayan sensitif gitu loh. Dan daerah itu lumayan bukan daerah itu lumayan sensitif, itu yang berimpact dia jadi superstar seperti sekarang dan kebukti gitu loh. Tunggu, berarti itu saat itu subscribernya belum banyak? Gimana sih, orang belum jadi YouTuber, belum YouTube. Terus dia ngapain dulu sebelum jadi YouTuber? 8 tahun yang lalu dia masih kuliah kah, SMA? Enggak, dia masih kayak bantu-bantuin orang tuanya gitu kan. Dia kan juga ya apa ya, ada bisnisnya dagang apalah, tapi dagangnya bukan yang gimana sih. Bantuinnya juga main futsal doang, dan juga dia itu sebenarnya nggak dibolehin main futsal sama nyokapnya. Karena ya mungkin mikirnya dulu futsal apa sih? Iya. 8 tahun yang lalu, tunggu. 8 tahun yang lalu berarti 2014. Kurang lebih lah. Lo udah nikah tuh ya? Udah nikah ya. Tapi masih deketan yang lama juga, enggak? Bisa jadi. Goblok. Tunggu. 2014 tuh gue baru nikah, Bay. Gue di Famos gue. Iya. Gue di Famos. Di Famos. 8 tahun lebih lah, itu ada sih. Gue cek di ininya apa di 9 tahun sih. 9 tahunan ya? 9 tahun yang lalu. Gue cek di ini deh, gue cek di kayak pertemuan pertama tuh kan ada riwayat ya kalau di video. Iya. Gue 9 tahun yang karena Atta posting bahwa dia posting pertama itu Ricardinho 9 tahun yang lalu di Ataksku apalah gitu. Oh iya. Akun YouTube dia. Yang lalu lah. Karena ya itu
cinta pertama kita tuh di Citos, ya cinta pertama kita masih Atta gitu. Awalnya tuh gue lawannya Atta awalnya. Jago ya dia. Ya waktu itu masih itulah, waktu lawan gue masih kenceng-kencengnya mungkin gue. Terus akhirnya dia jadi teman, bang, jadi teman deh bang. Ikut main akhirnya. Terus dia ya sampai sekarang tuh, ya mungkin waktu itu dia punya kreator pertama. Nah pada saat itu dia ngajakin gue collabs. Kreator maksudnya apa? YouTube. Oke. Dia subscribernya udah lumayan gede. Nah misalnya gue, lo Bayu nih, gue kreatornya bang. Kira-kira Atta apa sih untungnya collab sama lo bang? Lo kan belum ada YouTube nih. Dia kan biasanya collabnya sama yang Raffi Ahmad, sama namanya segala macam. Karena dia selalu ngomongin lu katanya pada saat kalau misalnya lagi main futsal ingetnya lu gitu. Mungkin hal-hal sepele yang dulu lah ingat sama dia. Akhirnya dia ngundang gue buat YouTube dan dari situ gue bikin YouTube juga akhirnya. Oh, lu awal juga bikin YouTube dari situ? Dari dia. Dan itu benar-benar total banget. Dia bikin YouTube-nya total. Gue nggak sedekat apa yang orang pikirin pada saat itu, tapi sama gue tuh dia bikin YouTube-nya total banget. Dia kan waktu itu kan punya program di salah satu televisi di tendean lah televisinya. Oh, Trans. Terus dia itu syuting, mau syuting tuh sore boleh. Makasih. Nah di sini ada makanannya juga nih. Nih makanannya ya, tuh nasi goreng mata sapi. Bukan sapi lagi hamil ya. Oh iya. Sapi lagi hamil ya. Terus abis bikin YouTube itu ada adegan gue nyebur di kolam renang sama dia, yang dia itu harus syuting ke sana. Itu udah telat banget. Itu ridersnya dia, Pak Atta, nih kita ngebelah jalanannya gimana nih? Pondok Indah tendean lumayan juga kan. Oh dari dulu udah Pondok Indah rumahnya? Udah dulu Pondok Indah, tapi bukan yang sekarang. Yang dulu ada lagi. Ada adegan dia nyebur, terus ridersnya sopirnya juga, aduh kan harus mandi lagi. Iya. Harus mandi lagi. Nah itu dari situ gue, oke anjrit keren juga nih anak nih, bener-bener total. Niat ya. Karena dia emang suka futsal, suka freestyle. Nah dia itu ngefans banget emang nama Ricardinho, Falcao sama Sean Garner. Tiga itu ya. Sean Garner pernah sama lo head to head ya? Pernah sama gue head to head dan juga atau itu sempat ketemu juga di Prancis ya. Eiffel itu sempat ketemu. Nah akhirnya sering main futsal lagi, besok tahunnya main futsal lagi. Akhirnya setiap gue main futsal sama dia, ngobrolinnya soal ini mimpi-mimpi dia mau datang di Ricardinho bikin tim futsal. Dulu pernah lo ngomong sama gue, jauh sebelum dia udah nyemplung di futsal. Waktu Atta tapi udah punya nama, kan kadang kan lo kan sering main. Ini Bayu nih sama Atta nih bukan kenal pada saat Atta udah tenar gitu. Jadi perjalanan Atta juga udah tahu, makanya gue tahu lah. Dan gue bukan tipe yang setelah Bayu Atta Halilintar udah ada di futsal terus gue minta kerjaan sama Bayu gitu ya, apalagi udah lama nggak chat tiba-tiba ngechat gitu kan ya. Nyindir banyak. Sampai Atta kan bilang kemarin, ini Bang Bayu ini saksi hidup guanya, salah satu saksi hidup gua gitu. Jadi gua tahu perkembangan dia sampai kalau bisa lu bergaulnya begini-begini kita cuman ini aja, nggak usah ikut yang gimana. Iya Bang Bayu. Gue selalu masih tahu. Dia manggil lo Bang ya? Iya. Umurnya berapa sih dia? 5 tahun di bawah gue deh. Anjay. Lo 83? 87. Anjir lo 87? Gue 82 kan. Oh iya. Anjir lo beda gue sama 5 tahun. Berarti dia beda sama gue 10 tahun, dia 92. 92 mungkin kurang lebih. Kurang lebih nih mohon maaf kalau misalnya salah. Terus gue selalu bilang sama si kreatornya, ingetin tuh Atta vitaminnya lagi gila-gila itu dia tuh. Gitu. Oh iya bang, tadi ingetin pasti dia vitamin mulu di peduli lah, gue peduli juga sama dia kan. Akhirnya main pada saat ini yang titiknya tuh yang serius banget tuh pada saat gue sparring sama timnya Putra Siregar di Ciputat sampai jam 2 pagi ngobrol. Abis itu nyari makan jam 2 pagi di mana coba? Iya. Makan udah ngomongin tentang bang kita harus nih kayaknya bikin. Itu sama Putra Siregar juga? Enggak, Bang Putranya udah balik masing-masing. Gua sama Atta sama timnya makan sambil ngobrolin tentang keseriusan untuk bikin tim Liga Pro ini. Keseriusan. Nah setelah itu udah dia serius. Kemarin lah titiknya itu di mana, Bang, harusnya itu nggak buru-buru, nggak buru-buru kemarin karena mungkin ada miskomunikasi antara gua sama manajernya yang lama. Jadi gua WhatsApp Atta, jadi gak mau bikin ini? Manajer yang lama tuh cewek? Bukan, cowok, ada cowok juga. Jadi gak mau bikin tim liga gitu. Ternyata nggak balas-balas. Atta itu memang jarang banget buka WhatsApp. Iya. Jarang. Jadi kalau udah penting apa telepon langsung itu. Nah itu memang di itu
apa AC-nya? AC-nya udah mulai gerah. Udah mulai gerah. Yang hijau. Udah, cakep. Nah, terus, udah akhirnya keseriusan itu terjadi dan itu memang kemarin agak buru-buru kan, 3 minggu sebelum kick off. Dan kalau nggak diundur mungkin nggak jadi. Iya. Kalau nggak diundur. Iya, karena kan ada pengunduran kan. Ada pengunduran mungkin. Dan itu sangat apa ya, sangat membantu lu sih. Betul. Dan untungnya kita udah dapat tim yang udah jadi. Iya, itu dia. Nah, kemarin sempat kan Atta yang ngajak itu ya kayak lu diajak sama ya wow lah. Ricardinho juga mungkin dia udah tahu dia selesai kan. Kan di DM dulu kan, Ini prosesnya berarti lewat DM. Lewat DM. Oh, kayak ngelobi cewek ya. Itu di DM. Iya, karena dia kan emang dari YouTube pertamanya dia tuh kan tentang Ricardinho, skillnya. Dia suka banget pemain yang ngeluarin skill. Suka banget karena dia juga suka ngeluarin skill Rainbow. Iya, dia kan gue sambil makan nih. Tapi dia punya kecepatan yang sangat luar biasa menurut gua. Iya, dia artinya bisa. dengan karena kan gini, banyak yang mencibir juga sih Bay bahwa wah pemilik juga main segala macam bla bla bla. Kita punya teman Hans juga sebetulnya kalau nggak gemuk juga jago. Jago. Iya, dan Hans ya wajar lah gemuk, emang kerja dan hartanya banyak ya kan. Biayain gitu kan. Emang dia yang biayain timnya juga. Gue sambil makan nih. Iya. Jadi itu sambil gua ngobrol ya terkait dengan kedatangan Atta nih. Kedatangan Atta dan Ricardinho. Gua agak meminggirkan soal Attanya dulu deh. Oke. Bay, Ricardinho main di Liga Indonesia. Menurut lo apa sisi positif yang bisa diraih oleh futsal Indonesia? Sisi positif itu dari atas, bawah, tengah, kanan, kiri, positif semua. Oke. Positif semua, yang penting semuanya support. Oke, contoh. Nggak cuma Atta doang yang support. Oke, contoh. Nggak cuma timnya doang yang support. Supportnya dalam arti kata ya beli jersinya ya. Beli tiketnya buat lagi. Nomor punggungnya 24 gue udah tahu. Kan itu buat giveaway gue nanti anjir, dikasih tahu duluan di sini. Udah ada yang jadi gini di Twitter, udah ada yang mesen ke DMNT, "Bang, mau beli jersinya Ricardinho. Nomor punggung berapa, Bang?" Oh, katanya sih nomor punggung 24. Gitu kan, gila gue bilang. Langsung di-capture ke gue, gila lu. Terus tapi gue agak menyayangkan gini ya. Kenapa nggak tahun depan ya? Pas lagi kita ngajuin tuan rumah di Jakarta itu pecah banget. Kenapa nggak seperti itu sih? Ini menurut gua ini the right time on the right place on the right person menurut gua. Kenapa gua bilang kenapa sekarang? Karena euforianya Indonesia secara prestasi timnas lagi bagus-bagusnya, Bang. Oh, bisa jadi. Terus juga ini bukan masalah juara apa enggaknya Pendekar. Ricardinho udah ke Indonesia aja itu udah menurut gua suatu prestasi yang besar untuk futsal Indonesia menurut gua. Tapi sekarang peringkatnya berapa? 4, 5. 4 itu masih punya peluang juara, Bay. Iya. Bedanya kan cuma 12 poin. Sama Black Steel. Black Steel 31. 12 poin. 12 poin ya? 12 poin bedanya. Dan 12 poin tuh kalau lo menang sama Black Steel, BTS dan terus sama Cosmo, ya terus lo nggak kehilangan poin, lo menang terus nih sisanya dan mereka harus baku hantam, lo juara tanpa harus nunggu pertandingan lain. Bisa, bismillah lah mudah-mudahan. Ya tinggal kan main futsal secara teamwork, nggak cuma Ricardinho. Betul. Terus juga dengan umur Ricardinho yang udah mau 35 sekarang kan masih muda. 35 aja. Iya masih muda. Di Maria aja 38. Iya, terus juga kan mainnya mungkin di Indonesia mungkin yang gimana ya, main di Indonesia ya mungkin masih bisa lah main di Indonesia. Bakal dikeprak-keprakin nggak tuh Ricardinho? Harusnya enggak ya, soalnya dengan datang Ricardinho aja mudah-mudahan. Nggak usah ngeliat dari sisi pendekarnya deh, dari sisi positif dibuat futsal Indonesianya nanti. Tapi tadi gue bilang yang support jangan cuman Atta, Pendekar dan juga yang lain, teman-teman yang lain atau bapak-bapak yang lain juga support gitu loh. Nggak harus support gimana lah, misalnya support ada Ricardinho nih masuk ke Indonesia, itu kan lo bilang Messi sama CR-nya Liga 1 main di Liga 1. Ini futsal. Kan buat prestasi juga. Ini kan bawa nama Indonesia. Tapi kan kita tahu bahwa tetap kan yang namanya gelar juara juga dimenangkan di lapangan. Betul. Pasti Black Steel yang sekarang mimpin klasmen juga nggak mau gelarnya juara lepas. Betul. Terus juga BTS dengan ambisinya pemain-pemain bahkan mendatangkan temannya Ricardinho kan satu tim kan si Bolinha kan. Menurut gua juga itu sebuah kemajuan. Ini akan menarik sih menurut gua.
pertemuan pertama bahkan lawan Cosmo tuh di Gor Pangsuma. Lo kesana nggak? Kalau lo kesana gue kesana. Enggak, lu gue kamar sama lo nggak mau. Kita ngevlog aja mau nggak lo? Enak ya? Seru kayaknya. Pecah gitu. Iya, kita ngevlog aja sih. Ya kalau misalnya masih tanpa penonton, masa iya seorang Donzol nggak bisa masuk, gila lo. Bisa itu masuk sama Gila, masuk cium penonton. tangan semua sama gua. Itu gue yakin pecah banget Don. Langsung mah yang nggak ada Ricardinho aja waktu itu gue pas lagi halus kita main di sana itu pecah banget ya. Gue bilangin ya, please panitia di Gor Pangsuma, please rapihin ruang tunggu. Gue nggak benci sama fasilitas yang ada, tapi gue cuma pengen please ini kelas dunia, tolong lo lakukan yang terbaik gitu. Tapi emang sih setahu gue Kancil BBK tahun ini secara finansial lebih bagus baik. Karena dengar-dengar mereka juga mendatangkan pemain asal Liga Spain. Kan pernah main di Indonesia. Hah? Pernah main di Indonesia nggak? Liga Iran. Ali Abedin. Bukan ya? Kalau orangnya sih katanya sih Ali Abedin atau satu lagi Rivelino apa siapa namanya gue lupa gitu. Lu Ali Abedin kan udah ini kan Kancil GBK juga udah Republic of Iran namanya kan. Iya. Tapi kayaknya dua dia ngambil deh. Gue nggak tahu juga. Karena gosipnya tadi kan mau ke halus Ali Abedin. Tapi nggak tahu ya. Oh, iya. Ya nggak tahu lah. Terus? Ya kalau gue melihatnya sih waktu yang tepat untuk Ricardinho datang karena Indonesia lagi bagus-bagusnya secara timnas, secara prestasi. Terus momentumnya juga Indonesia lagi menggaungkan supaya mereka bisa ke Piala Dunia melalui AFC. At least AFC setelah kompetisi ini berakhir, setidaknya anak-anak ini udah bisa merasakan bagaimana level dunia pada saat menghadapi Ricardinho. Karena itu efeknya tuh nggak cuman buat pendekar, pemain. Oh iya. Value naik. Oh Pelatih, gila. value Fandi naik. Permana nanti nge-update TikTok sama Ricardinho, anjing lu pargoy. Yang seru tuh kemarin ini postingannya Fadila. Iya, gue baca. Akang boleh Legend of Indonesia, tapi saya temennya Ricardinho. Iya, sampai Seru dimasukin ya? ke bio Instagramnya anjing. Parah, di bio. Iya, di bio temennya Ricardinho gitu. Iya, boleh itu seru banget. Dan benar. Gue langsung gue DM gila, jangan ajak main slot katanya gitu. Gue gituin kan. Terus kata Dila enggak gobang cuma QQ gitu kan. Terus gue pokoknya geblek lah. Tapi memang beruntung ya beberapa pemain-pemain akhirnya bahkan pelatih ya BW teman kita bakalan ngelatih Ricardinho walaupun ada beberapa kekhawatiran gimana ini kondisinya segala macem. Ya tapi ya kita tahu bahwa BW pun punya kualitas, nggak mungkin lah tanpa kualitas kalau seandainya masih bisa bawa 4 besar. Dia cuma kalah sama Denny Handoyo kan kalau pelatih lokal kan, bener gak? Kan 2 teratas kan pelatih ini kan. Nah Bay, lo kan deket nih sama Atta. Kan setelah pemain nih internasional, pelatih ada rencana nggak? Pelatih, insya Allah di tahun depan sih. Gue sih bilang, gue tuh emang lebih suka gini. Pelatih itu sebenarnya gue lebih suka yang nggak deket sama pemain. Jadi yang dibutuhin dia itu seorang pelatih itu adalah ya udah, gue butuh lo di lapangan seperti ini, bukan karena gue dekat sama lo, bukan karena lo saudara gue, bukan karena lo gue punya utang budi sama lo segala macam. Gue butuhnya tuh pelatih bukan karena lo pernah tampil di YouTube gua gitu. Iya, kurang lebih seperti itu. Misalnya kayak gitu. Ya kayak Blacksteel itu udah bagus sih. Pelatih luar yang bagus, tegas, terus juga sesuai dengan kebutuhan gitu. Bahkan di BTS pun sendiri sekelas yang pemain yang udah lama banget di BTS, ya sorry lu gue untuk tahun ini kayaknya gue gak terlalu butuh lu. Gue butuhnya ini yang gue butuhin. Nah, kurang lebih seperti itulah. Gue kemarin pas podcast sama si Yoga gue bilang, pendekar itu nggak butuh gue bro. Gue udah bilang gue nggak mau main sebenarnya di pendekar. Tapi, itu dari hari pertama. Ya lu bilang. Mungkin dorongan Atta juga, kayaknya gue juga ada di lapangan seperti itu. Pendekar itu nggak butuh gue nggak fungsi main pendekar. Udah sekarang gue udah nggak berfungsi. Apalagi kan gue. Karena fokus lo kan udah bukan main secara profesional, prestasi lagi kan. Betul. 2 tahun kemarin pandemi, emang tuh ada intens buat latihan liga nggak ada. Jadi lo berarti kalau 37 berarti lo sekarang 36 Bang? Mau 35, 36 ya? Oh berarti seumuran sama Ricardinho ya? Tuan gua. Iya. Cium tangan Ricardinho belum? Tapi dia udah jenggotan. Nah terus Kensuke cocok nggak Bay buat pendekar tahun depan? Cocok aja sih Don.
Tapi ya dia udah pernah, dia tahu ya. Dia pernah kerja sama BW loh. Ya. Bisa lah Kensuke jadi asisten BW. Loh. Oh salah ya. Cocok sih cocok karena kan dia udah tahu. Apalagi kan beberapa pemain timnas itu nanti di 2023 akan adalah beberapa yang mungkin udah pernah dilatih sama Kensuke juga. Oh ada kepedekan. Ada. Wah gile. Gua jadiin ini thumbnail. Wah gila, bakal seru ya. Pas gua live di TikTok itu udah nyari sinyal semua. Masuk kata bleng di TikTok gua. Oh ya? Wah, Papa tuh ada Papa tuh. Lo live di TikTok 360.000 yang acara nonton. apaan? TikTok Indonesia. Wih, ngeri. Yang lagi SEA Games. Iya. Gua itu kalau handphone Xiaomi ngeblank tuh ngehang langsung. Kagak bisa masuk. Jadi kan room itu ada 4 sekarang di TikTok. 3 itu karena banyak yang request pada minta masuk. Harusnya di lock dulu baru bisa masuk. Harusnya Atta terakhir yang masuk. Ngobrol kita berempat. Sama siapa aja? Al-Bagir. Oh iya, yang sama Evan. Ya. Gue lupa tuh, gue ada acara malam kan itu kan? Itu seru banget. Anjir. Tapi top lah. Baik, gue tuh seneng ya artinya Atta ini mendatangkan Ricardinho, tapi ya mudah-mudahan melalui video ini gue sih say thanks to Atta ya terkait dengan dia mau effort untuk mendatangkan pemain kelas dunia. Tapi satu lagi sih yang paling penting adalah gue berharap ini bukan cuma bukan cuma mengharapkan popularitas, baik. Ya. Harus ada impact selanjutnya. Jadi melalui video ini gue sampaikan ke Atta semoga bisa membangun ekosistem futsal dengan baik melalui platform digital dia yang sangat luar biasa. Betul. Tentu itu akan jadi lebih mudah karena orang-orang kayak lu kayak gue yang hidupnya nggak jauh dari bola tendangan bola ini gitu, itu tentu akan sangat terbantu dengan ekosistem yang bagus. Dan gue merasa ini sarana yang tepat untuk menyampaikannya semua kepada pecinta futsal. Please, lo support tim lo beli jersinya, UMKM-nya lo hidupin, industrinya lo kembangin. Datang ke stadion kalau udah boleh bayar tiket. Oh iya dong, jangan jebolan mulu, pakai autan ya. Gitu. Udah nggak zaman tuh. Please lakuin yang terbaik untuk futsal supaya beli semua produk sponsor ya kan. Kayak misalnya nih Bintang Timur, ada Hydro, ada Noise, ada Piero ya. Lo bantu lah beli produk-produk itu supaya sponsor seneng. Ya, belinya di Bayi Bola ya. Nah, beli di Bayi Bola ya, sering banget dia live untuk jualan. Nanti ada asistennya yang namanya Ray, yang kumisnya kayak Intukul, 3 kanan 3 kiri kayak main takraw. Gue lagi live mulu tuh. Jualan. Siang-siang gue bilang anjrit. Karena ya, yang gue lihat nih apa? Sebesar Atta aja yang duitnya udah nggak berseri, masih jualan live. Apalagi kita yang jualan live apaan sih Atta? Itu kayak live misalnya kayak ada Mukena sama istrinya. Iya. Jualan masih jualan, tapi memang pemasukannya gokil sih. Dari jualan itu. Ya rezekinya mudah-mudahan dilancarkan terus ya. Atta Halilintar, makasih sudah membantu futsal jauh lebih baik lagi. Semoga tetap konsisten, jangan kapok, jangan salah pilih temen. Karena di luar sana banyak orang-orang yang mungkin tidak suka dengan Anda dan ingin menjatuhkan Anda. Itu udah banyak banget kali ya. Kalau bagi dia ya, udah banyak banget, tapi dia membuktikan itu semua untuk apa yang lo ngomongin tentang gue salah. Betul, gitu, betul. Karena dia juga kan punya prestasi. Betul. Orang kan kalau di Indonesia khususnya ya, orang terkenal tuh berapa faktor sih? Sensasi, kontroversi, sama dua itu. Iya. Enggak, prestasi sama kontroversi. Sama ya, intinya itu sensasi gitu kan, masturbasi, ya kan? Bener nggak? Yang masturbasi di KRL kan tuh kan? Jadi lo ya Rey? Lo ya? Kurus-kurusnya lu soalnya. Ya, jadi cuma 2, prestasi sama kontroversi. Ada orang yang senang kontroversi untuk menaikkan engagement, ada orang yang berprestasi engagement naik. Jadi pilih yang mana saat ini. Atta tentu prestasinya ya, karena berhasil membawa Ricardinho ke sini. Betul, itu banyak banget ya man. Apalagi waktu pertama-tama kan. Alah mimpi mau datangin ini ya. Kan mimpi adalah kunci kata Giring. Iya, Giring. Aduh. Bye. Thank you ya.
Sama-sama Don. Ya, gua nggak sia-sia nih. Gua si BCB nih. Nggak sia-sia. Datang dari Ben Hill. Dianggap gimana ya? Ya ada sisi orang yang lupain kalau Atta beli pendekar tuh ada siapa sih? Cuman orang-orang yang tahu doang mungkin. Iya. Nggak banyak yang tahu. Nggak banyak yang tahu. Bahkan keputusan beli pendekarnya itu ada di tangan gua. Oke. Gue bilang, Bang Bay, ini ada di tangan Bang Bay nih. Iya apa enggak? Kok keputusan? Iya, lanjut. Anjir. Dari tangan lu kan. Oh, dari tangan gua tak yang punya duit kan lu. Iya. Ya, tapi kan berapa sih harga pendekar waktu itu? Sebut aja nggak apa-apa. Ya segitu lah Don. Yang beli yang Riar kan. Iya. Itu dibantu sama si Ical juga sih waktu itu. Ical calo. Calo bukan. Gitu. Ical bolalop calo. bukan. Karena gua waktu itu di pendekar pun gua ngajak orang-orang yang udah punya pengalaman lah, kayak misalnya Ical, Bang Bewe, Bang Bodo, terus itu segala macam. Bang Bodo di situ ya? Ya di situ juga. Oh di situ. Di situ juga gitu kan. Bahkan keputusannya tuh ada di tangan gue, tapi ya gue bilang ya lo tetap lo yang punya duit gitu. Gue cuma support lo dari belakang aja seperti ini. Ya semoga orang-orang yang tahu ya sebenarnya kita bareng-bareng gitu loh, bareng-bareng. Dan juga gue nggak mau dianggap Bayu juga ini nggak mau dianggap seperti itu. Tapi setidaknya dengan Atta masukin pendekar ini ke Liga Pro Indonesia ini, menurut gua ini akan menjadi industri yang sangat besar nantinya. Ketika harus disupport juga sama di luar itu. Betul, iya dong. Harus support. Ya orang-orang di luar Atta juga harus bisa. Ya kayak Mas Dimas, ya Bintang Timur, lalu Hans dari Cosmo, lalu Black Steel, Pak Kamto. Terlepas mereka ini ya, terlepas mereka kompetisi di situ. Iya, gitu, kompetisi kan di lapangan. Tapi kan ngebangun futsal itu kan wajib. Jadi ya itu yang bagusnya kan, artinya saling support lah ya kan. Bener kata lo, cuma orang gila doang di Indonesia yang mau ngurusin futsal. Iya. Cuma orang gila. Berapa sih hadiahnya? Ya nggak nyampe setengah M. Nggak nyampe. Kalah sama Ricardinho datang. Iya. Ricardinho bisa beli tanah di Ciledug. Gede juga tadi. Iya, gede juga. Berapa ya, berapa Ricardinho? Kalau gue dapat kabar tuh. Kabar dari mana nih? Kabar dari mana nih? Pokoknya ya lebih dari hadiahnya lah. Jadi gue mau jujur, gue Ricardinho. Wah, bukan jenda lo, jenda. Anjing, lo ini ya. Iya. Gue kemarin ketemu si Jendam juga tuh. Dia bantuin Visipol UKI di turnamen futsal di UI. Yang gue juara, dia juara 3 kalau nggak salah. Iya tuh. Ajaib juga tuh orang. Kan gue tukang pembisik kayak Seata kan. Terus kayak beberapa pemain yang buat ya tahun depan yang masih bertahan siapa ya kita udah simpen. Udah kantongin ya? Udah kantongin misalnya kayak jadi gitu. Buat yang lo tersingkir jadi gara-gara Bayu ya? Kan anjir. Karena kualitas kan. Itu kan pelatih. Iya, pelatih gitu. Pelatih dipertahankan nggak? Iya. Tergantung ini ya. Tergantung prestasi tahun ini. Kalau bisa juara, siapa tahu juara. Oh iya. Masa nggak dipertahanin? Gue pasang badan. Kalau juara. Iyalah. Harus inilah. Harus menghargai apa yang udah dilakukan. Jangan sampai nanti kejadian kayak tim-tim Liga Eropa yang habis juara mecat pelatih terus nggak pernah juara lagi kayak Benfica tuh. Oh iya. Iya. Tapi memang di tim sebelumnya juga si Ricardinho itu juga nggak bawa juara juga ya. ACS juara, bukan yang kemarin di apa sih kemarin itu yang Barcelona? Iya itu berat lah Pak. Ya? Itu mah ibaratnya lu udah masuk semifinal udah bagus lah. Lu ibaratnya tuh apa Villarreal. Iya. Villarreal tuh. Udah masuk 4 besar Liga Champion mah udah bagus. Udah top banget ya. Udah bagus itu karena kan Liga Prancis tuh nggak sewah Liga Spanyol, Liga Itali, bahkan Liga Portugal kayak gitu. Ya mudah-mudahan Indonesia bisa ikut Liga Champion Eropa, nggak mungkin ya. Liga Champion Asia lah. Siapa tahu juara nih tahun depan berarti lo akan mewakili di UCL. Tapi Asia. Gue belum update yang sebelum Ricardinho tuh dia masuknya tuh udah seri pertama kan? Masuknya tuh udah dari pertama kan? Kalau ini kan dia udah di seri kedua. Oh iya. Artinya di pertengahan musim. Di pertengahan musim kan? Tapi gue yakin kok kalau pertandingan pertama lawan Cosmo menang, peluang lo untuk juara besar. Iya. Kita tunggu aja ya di Gor Pangsuma tanggal 18 Juni itu ada pertandingan pertama. Iya. Mau sponsorin kita datang ke sono, silakan langsung DM ke dia aja nih. DM ini. Apa ya? Scarlett, MS Glow. Lo apa sih skincare lo? Skincare gua air wudu. Iya.
Skincare. Oke, kita langsung ngobrol langsung sama Ricardino-nya. Nah, kalau lu mau Ricardino megang misalnya lu sarung gajah duduk. lu mau lihat ini enggak Ricardino tahiyat akhir. Pokoknya bisa ya. Nanti gue masukin juga nih, pokoknya gue coba tanya siapa yang mau sponsorin apa aja, tiket pesawat pulang pergi udah pasti. Iyalah. Kelasnya bisnis ekonomi. Iya, terus bisnis ekonomi. Ekonomi. Lu gue bisnis lo ekonomi. Bisnis ekonomi, Bang. Nyampenya bareng. Bayarin semua penonton yang di semua. Ya. Berat banget. Janganlah, yang penting hotelnya aja. Sama kamarnya 2. Kamarnya 2. Gak apa-apa lah, kita gak usah dibayar. Kasih nasi padang aja. Yeah. Tapi kalau bisa dibawa rendangnya ada amplop. Iya kan? Kasih nasi padang aja satu area. Satu area. Banyak ya, satu area ya. Itu seru sih. Misal di Pangsuma tuh seru banget pasti. Iya. Mudah-mudahan kesampaian. Nggak tahu ntar apa yang sponsorin. Ini pakai PS Glow. PS Glow. Iya bisa juga sih PS Glow. Ya mungkin Papi. Mudah-mudahan Papi juga cepet keluar lah ya. Bisa kumpul lagi sama keluarga. Kumpul lagi sama keluarga. Bye, thank you banget. Sama-sama bro. Gua seneng banget ketemu lo lagi. Dari kemarin pengen ketemu. Ya gue tahu sih kalau ngomongin sama lo pasti nggak bakalan cukup 1 jam gitu kan. Pasti kita harus ada ke tempat lain habis ini. Ngapain? Aduh. Itu tuh apa yang cafe gay itu yang digerebek. Anjir. Jijik banget sih. Oke, untungnya kita berdua udah sembuh. Thank you semuanya. Sembuh kita. Gua Doni Zola. Dan saya Bayu si Ijo. Dan si paling futsal, paling bola banget. Gua Doni Zola, ciao. Begini nih kayak YouTuber.